Shalom, saya Dr. Anita, Ketua Gugus Tugas COVID-19 GBI ROK Citra Raya. Lewat video ini, diharapkan agar warga kerajaan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Silakan mengikuti langkah-langkah tersebut bagi Anda yang menghadiri Kingdom Celebration di gereja kita tercinta ini. Demikian video protokol kesehatan COVID-19. Mari warga kerajaan saling menjaga kesehatan satu dengan yang lain dengan mengikuti protokol kesehatan tersebut dengan benar. Salam sehat, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya, shalom semuanya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara saat ini. Dan saya mau berkata bahwa setiap respon, setiap dukungan dari Bapak Ibu buat pelayanan saya di channel YouTube ini sangat-sangat berarti bagi saya dan juga tentunya bagi kemuliaan kerajaan Allah. Dan saya rindu melalui pelayanan ini ada banyak jiwa yang boleh dikuatkan, mengalami jawaban. Ada banyak jiwa juga yang boleh menerima kepastian, menerima Injil keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk itu saya mau mengajak setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, buat engkau yang belum subscribe, mari subscribe channel ini. Dan buat engkau yang sudah subscribe, jangan lupa ada gerakan kita, yaitu apa? Satu orang bagikan kepada satu orang. Sebuah langkah yang sangat sederhana, sebuah tindakan yang sangat sederhana. Tetapi coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, lewat langkah, lewat tindakan yang sederhana itu bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang sedang mengalami masalah, orang-orang yang sedang mengalami kebingungan, orang-orang yang sedang mengalami putus asa. Lewat hal sederhana, dengan membagikan link pelayanan saya di tempat ini, itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Yesus dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di channel YouTube ini ada program Morning Devotion, ada juga program True Bible yang sebentar lagi akan segera saya rilis, dan juga ada program yang sudah berjalan juga. Selain Morning Devotion, ada juga yang namanya 3 Minute Change Everything. Ya, ini sudah berjalan dan akan terus berjalan. Bahkan di channel YouTube saya ada beberapa lagu-lagu yang saya ciptakan bersama dengan istri saya, dan itu semua bisa dinikmati di channel YouTube ini. Jadi sekali lagi, dukungan, respon, perhatian dari Bapak Ibu bagi pelayanan ini sangat-sangat diperlukan supaya nama Yesus semakin ditinggikan. Oke, jangan ragu, segera subscribe dan ikuti setiap program yang ada. God bless, Tuhan memberkati.
warga kerajaan, baik yang tempat ini maupun yang di rumah. Kita bersyukur buat bulan yang baru di tahun ini, di bulan Mei. Mari kita sama-sama kita naikkan doa kita mengucap syukur. Bapa, terima kasih buat bulan yang baru nih Tuhan, di bulan Mei Tuhan. Kalau kami boleh menjalani 4 bulan tahun 2021 ini semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau kami boleh ada Tuhan, masih boleh menikmati kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi ini kami menaikkan doa Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Kami tahu Tuhan ada surat edaran dari pemerintah untuk pembatasan di dua minggu ke depan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan hikmat buat segala aparat negara yang bertugas, berikan kesegaran, kesehatan buat mereka yang menjaga Tuhan. Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan berikan sukacita, terlebih Tuhan berikan perlindungan buat mereka yang menjaga Tuhan. Biar hikmat yang daripada turun atas mereka Tuhan, dan kami masyarakat Tuhan. Tuhan berikan hati yang tunduk, hati yang taat untuk mengikuti peraturan pemerintah Tuhan. Kami mau tunduk dan taat kepada pemerintah yang merupakan perpanjangan tangan daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jajaran pemerintah kami Tuhan, dari presiden Tuhan ke pemerintah daerah Tuhan. Kami berdoa kami melepaskan berkat hikmat Tuhan, takut akan Tuhan turun atas mereka semua. Tuhan yang menuntun langkah mereka, Tuhan yang menuntun dalam setiap pengambilan keputusan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan damai sejahtera, mengucapkan shalom untuk Banten, untuk Citra Raya, turun atas Citra Raya. Kami percaya kami tempat ini, kami jadi pembawa damai, kami jadi pembawa pesan Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hatimu ada di Citra Raya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita meninggikan nama Tuhan, kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan, Engkau perisai kami, Engkau kekuatan kami, Engkau pembela kami. Haleluya. Mari nyanyikan sama-sama. Kerajaanmu datang, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Kami mau nyatakan, kami mau nyatakan kuasa-Mu di bumi. Haleluya. Bila Tuhan di pihakku, kepada siapa ku harus takut? Rancangan-Mu besar, rancangan-Mu besar, janji-Mu terpuji. Haleluya, katakan kepadamu saja, kepadamu saja hatiku melekat. Mari nyatakan, bila Tuhan, haleluya, pada siapa ku harus takut? Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan perisaiku. Haleluya, bersamamu takkan ku ragu. Kepadamu aku percaya, oh Raja perkasa. Sebab Engkau Tuhan pembelaku, janji-Mu terbukti Tuhan. Haleluya. Mari bersorak-sorai, ku mau bersorak-sorai, meminta bersamamu selamanya. Mari beri sorak-sorai buat Raja kita. Haleluya. Rancangan-Mu besar, rancangan-Mu besar, janji-Mu teruji, janji-Mu teruji. Kepadamu saja, kepadamu saja hatiku melekat. Katakan dengan imanmu, bila Tuhan di pihakku. Haleluya. Mari puji namanya, sebab Engkau Tuhan perisai.
berkuasa, sebab Engkau Tuhan pembelaku. Haleluya, amin. Katakan, ku mau bersorak-sorai, yes, melintas bersamamu selamanya. Mari sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sebab Engkaulah perisai kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan perisaiku, bersamamu takkan ku ragu. Kepadamu aku percaya, oh Raja perkasa, sebab Engkau Tuhan pembelaku. Janjimu terbukti atasku, ku mau bersorak-sorai, perintah bersamamu selamanya. Ku mau bersorak, sorai, perintah bersamamu selamanya. Ku mau bersorak-sorai, haleluya, perintah bersamamu selamanya. Mari warga kerajaan, kita berikan sorak-sorai paling meriah buat Raja kita. Sorakan haleluya, haleluya. Kau dahsyat, Engkau perkasa, dan kerinduan kami tinggal dalam rumah-Mu Tuhan. Kerinduan kami melekat di hati-Mu Tuhan. Haleluya. Kau masih rebeana. Kerinduan hatiku tinggal dalam rumah-Mu selamanya, selamanya. Kau yang sangat berharga, Kau di tempat pertama di hatiku. Dan ku takkan berpaling dari jalan, dan ku takkan tinggalkan Engkau Tuhan, lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia. Ku inginkan selamanya melekat di hatimu. Biarlah Kau yang bertata, penuhi hati dan jiwa. Ku tinggikan selamanya, melebihi segala jalan. Kau yang sangat berharga, Kau yang sangat berharga, Kau di tempat pertama di hatiku, di hidupku. Dan ku takkan bisa, dan ku takkan berpaling dari jalan. Amin. Dan ku takkan
dari segala harta, lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia. Ku inginkan selamanya mendekati hatimu. Biarlah Kau yang bertahan penuhi hati dan jiwa. Ku tinggikan selamanya lebih dari segala harta, lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia. Ku inginkan selamanya mendekati hatimu. Biarlah Kau yang bertahan penuhi hati dan jiwa. Ku tinggikan selamanya melebihi segala jalanku. Haleluya. Dan ku takkan bisa dilahir tanpamu. Ku ingin melekat dekati hatimu. Dan ku takkan bisa dilahir tanpamu. Ku ingin melekat dekati hatimu. Dan ku takkan bisa, dan ku takkan bisa dilahir tanpamu. Ku ingin melekat dekati hatimu. Lebih dari segala harta, lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia. Ku inginkan Kau Tuhan melekati hatimu. Biarlah Kau yang bertahta. Haleluya.
keagungan buat Raja kita, sorak-sorai buat Tuhan kita. Selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamanya Engkau Tuhan, selamanya Engkau Allah dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak pernah berhenti kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami memuji nama Tuhan, kami meninggikan nama Tuhan karena Engkau layak ditinggikan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk warga kerajaan. Shalom warga kerajaan, melanjutkan apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Maka ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Wow, Raja itu mau fellowship dengan kita saudara ya. Jadi saya juga mengajar tidak selalu classroom ataupun mimbar. Saya sering dengan anak-anak putra-putra rohani saya melalui makan-makan. Saya tiru Tuhan Yesus. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan the promise of the Father. Janji Bapa. Telah kamu dengar padaku, Yohanes membaptis dengan air. Truly baptized with water. Sesungguhnya. Tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pada saat itu dia berkata, aku jadikan kamu saksi yang berkuasa. Ya, karena soal kerajaan ini bukan soal debat teologi. Ya. Kerajaan tidak bisa dibangun dengan debat. Bahkan Rasul Paulus berkata ya bahwa segala macam perdebatan sia-sia saudara ya. Dan firman Allah menunjukkan bahwa mereka harus diperlengkapi dengan dunamis, dengan kuasa mengadakan mujizat. Saksi itu bukan cerita apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, tapi lebih dari itu adalah martus. Martir dalam bahasa Latin artinya saksi mata yang siap mati tentang kebenaran yang mereka alami. Ya, karena itu saudaraku, tanpa dibaptis dalam Roh Kudus, kita tidak bisa jadi perwakilan dari kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Ini bukan stempel, ini bukan yaitu suatu stempel kekristenan, bukan sama sekali. Tetapi ini perlengkapan kerajaan, the kingdom power and the kingdom authority. Sebab kita membangun pemimpin yang punya nilai salt, spiritual, tapi punya authority karena hidup dalam kebenaran. Karena itu dia akan jadi leader, punya leadership dan akan jadi transformer di dalam masyarakat. Itu yang Tuhan mau kepada kita sebagai murid-muridnya. Dia berkata jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi. Lukas 24 mengatakan yaitu diberikan jubah ataupun endued with power, dikuasai, bukan lagi punya kuasa tapi dikuasai oleh kuasa itu. Karena itu nanti kita memperingati pencurahan Roh Kudus, tapi tidak usah tunggu tanggal 23 ya, bulan ini nggak usah saudaraku. Now kita bisa menerima kuasa kerajaan itu. Tapi jangan gagal paham ya, kita tidak mengabarkan agama Kristen. Kita extending the kingdom, start from here. Mulai dari kita, keluarga kita, gereja, masyarakat kita. Dan mereka akan melihat kuasa Tuhan in action. Dalam hidup saya, tanpa power evangelism, tidak ada saudara orang percaya tentang kerajaan Allah. Ya, Yesus berkata pada murid-murid Yohanes Pembaptis yang bimbang, sebab dia ada dalam penjara. Kita ingat, menyatakan kebenaran. Dia memberikan satu nasihat kepada Raja Herodes Agripa waktu itu. Tidak baik yang kau lakukan ini, mengambil yaitu istri daripada saudaramu. Saudara, banyak manusia begitu sombong dan melakukan hal yang begitu bodoh. Akibatnya kepalanya dipotong. Tapi sebelum itu Yesus berkata, katakan kepada orang miskin diberitakan kabar baik, orang buta dicelikkan, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Ya. Dan dia ulangi lagi kepada orang miskin tertindas diberitakan kabar baik. Mari saudara dan saya, kita siap menjadi representative of God's kingdom, of Christ's kingdom di dalam kehidupan kita. Terimalah Roh Kudus. Minta kita dibaptis dengan Roh Kudus. Kita akan dapatkan kingdom power,
and kingdom authority. Tuhan kiranya memberkati kita, memperlengkapi kita, dan membaptis kita dalam kasih dan kuasa-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Saya percaya setiap jemaat Tuhan diberkati lewat pujian penyembahan yang sudah dilakukan oleh tim Praise and Worship kita. Dan saya percaya bahwa setiap kita memiliki tanah hati yang subur, yang sudah dibajak lewat pujian penyembahan. Dan juga sebentar kita siap untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Haleluya. Mari saya mengajak kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami perlu firman-Mu saat ini. Berfirmanlah bagi kami, karena kami tahu firman-Mu itu segala-galanya bagi kami. Kami nggak mau melepaskan firman-Mu Tuhan, karena kami tahu firman-Mu itu yang membuat kami menjadi kuat. Firman-Mu yang membuat kami menjadi bijaksana. Firman-Mu juga yang membuat kami mengerti langkah-langkah yang harus kami ambil di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tanpa terasa kita sudah masuk di bulan yang luar biasa. Setiap bulan pastinya luar biasa, tetapi hari ini kita masuk di bulan Mei dan luar biasa sekali. Saya yakin bagaimana terus penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, perlindungan, pembelaan Tuhan akan terus bekerja buat setiap kita. Nah, hari ini saya memberikan sebuah tema, tergesa-gesa sama dengan merugikan. Perhatikan temanya ya. Tergesa-gesa sama dengan merugikan. Saya ambil dari Amsal 19 ayatnya yang kedua. Amsal 19 ayat yang kedua dikatakan, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kemudian saya akan bacakan lagi dari Amsal 21 ayat yang kelima. Amsal 21 ayat yang kelima. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Nah, jadi tergesa-gesa sama dengan merugikan. Perhatikan pada saat kita menerima firman Tuhan hari ini. Saya akan memberikan sebuah definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang tergesa-gesa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tergesa-gesa itu dikatakan yang pertama terburu-buru. Buru-buru. Tidak sempat bertanya, ya, dan belum membaca suatu pesan, itu masuk kategori tergesa-gesa. Terburu-buru, tidak sempat bertanya, belum membaca suatu pesan. Jadi dari definisi ini, seperti yang dikatakan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang tergesa-gesa akan mengalami kerugian. Saya ulangi sekali lagi, orang yang tergesa-gesa, kalau kita melihat definisinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mereka akan mengalami kerugian. Loh, kok bisa mengalami kerugian? Sekarang saya ajak kita melihat. Saya akan menjabarkan lebih lagi tentang definisi daripada tergesa-gesa. Coba lihat yang berikut ini Bapak Ibu. Saat kita terburu-buru, biasanya akan ada yang tertinggal. Betul? Oh, pernahkah engkau merencanakan sebuah perencanaan, yaitu engkau mau pergi liburan? Engkau berkata kepada istrimu, engkau berkata kepada anak-anakmu, kita mau pergi liburan ya. Besok kita akan pergi liburan. Siapkan semua barang. Wah, anak-anak menyiapkan semua barang kebutuhan mereka. Ya, istri menyiapkan barang kebutuhan mereka. Suami juga menyiapkan barang kebutuhan mereka. Kemudian kita sepakat. Besok kita akan berangkat jam 7 tepat.
Wah, akhirnya pagi-pagi semua sudah bangun, sudah cek semuanya. Ya kebetulan hari itu bangunnya mungkin agak sedikit terlambat. Wah, ya berangkat jam 7, baru bangun setengah 7. Akhirnya apa? Tergesa-gesa. Mempersiapkan segala sesuatunya menjadi tergesa-gesa. Semalam memang sudah disiapkan, tapi ternyata masih ada yang kurang. Jadi harus menyiapkan lagi. Siapkan handphone, siapkan charger, siapkan apalagi tempat makan dan seterusnya. Karena sudah jam 7 tepat, akhirnya cepat-cepat masuk ke mobil. Dan akhirnya di mobil semua udah beres, sudah akhirnya pergi. Dan waktu pergi di tengah perjalanan baru sadar, aduh, lupa. Kenapa lupa? Charger handphone ada di atas TV, tidak ke bawah. Ya, jadi orang yang terburu-buru biasanya akan ada saja yang tertinggal. Dan kalau sudah tertinggal, apalagi handphone chargernya tertinggal, waduh, semua kerjaan ada di handphone semuanya. Pastinya akan mengalami kerugian. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa orang yang tergesa-gesa, orang yang terburu-buru itu memang betul-betul bisa mengalami kerugian. Kemudian yang kedua, saya mengajak kita melihat ya, definisi yang kedua, tidak sempat bertanya. Oh iya loh, orang yang terburu-buru akhirnya tidak sempat bertanya, bingung jalan mana yang harus ditempuh, bingung jalan mana yang harus dipilih, nggak sempat tanya, akhirnya memilih memutuskan jalan yang A, dia ambil yang ada jalan buntu. Ya kebetulan lagi bawa mobil yang mungkin mobilnya agak gede secara bodi mobilnya. Ketemu jalan buntu yang hanya pas untuk satu mobil, jalannya jalan buntu. Akhirnya apa? Bingung bagaimana harus putar balik dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya karena terburu-buru nabrak nyenggol. Sih rugi bukan? Tidak sempat bertanya jalan mana yang harus dipilih. Karena terburu-buru nggak sempat tanya, asal main putuskan saja. Kemudian yang ketiga, ya, tidak membaca sebuah pesan karena terburu-buru. Kalau Bapak Ibu Saudara beli sebuah lemari atau meja makan ataupun meja belajar apapun namanya, biasanya itu ada katalog cara untuk memasangnya. Nah, istri saya itu lebih berhikmat untuk urusan itu daripada saya. Biasanya istri saya selalu berkata, sayang, lihatan dulu itu petunjuknya, buku katalognya itu dilihat dulu. Saya kadang-kadang sebagai suami sok-sokan, sok merasa bisa gitu. Akhirnya nggak perlu lihat itu, ya, nggak membaca itu. Akhirnya saya asal main pasang dan ternyata berjam-jam tidak pernah bisa jadi itu lemari. Akhirnya apa? Rugi. Waktu terbuang, Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Jadi memang betul kalau tadi Amsal tadi mengatakan bahwa orang yang tergesa-gesa itu pasti akan salah langkah. Itu betul Bapak Ibu. Ya, tadi saya sudah kasih contoh-contoh yang 3 tadi. Ya, pasti akan salah langkah. Nah, kalau sudahlah salah langkah, saya mau berkata, tidak semua langkah maju yang sudah kita ambil itu bisa dibuat menjadi langkah untuk kita mundur kembali. Enggak semuanya loh. Terkadang waktu kita sudah salah dalam kita melangkah dan langkah itu langkah maju ke depan, terkadang kita sudah nggak bisa mundur lagi. Mau nggak mau apa? Kita harus terus melangkah ke depan. Walaupun kita tahu itu salah dan merugikan. Tapi itu semua terjadi karena apa? Tergesa-gesa. Makanya itu kali ini, saat ini saya mau mengajak semua jemaat Tuhan. Termasuk saya juga mau melatih diri saya lebih lagi. Mari jangan punya kebiasaan tergesa-gesa. Lagi di ATM tergesa-gesa, terburu-buru. Ya, akhirnya apa? Lupa ngambil ATM-nya. Iya, akhirnya rugi. Ruginya apa? Ada orang yang menemukan ATM-nya, ya, kemudian
mengambil keuntungan buat mereka. Ayo, jangan punya kebiasaan tergesa-gesa. Perhatikan yang saya mau katakan ini. Perhatikan ini Bapak Ibu. Tergesa-gesa merupakan musuh dari kehidupan kerohanian di masa sekarang ini. Kebiasaan tergesa-gesa itu merupakan musuh kerohanian di masa yang sekarang ini Bapak Ibu. Kok bisa Pak? Nah, nanti saya ajak kita melihat beberapa hal yang berbahaya. Karena orang yang tergesa-gesa, mereka pasti yang pertama, perhatikan ini, ya, catat ini baik-baik, perhatikan. Yang pertama, orang yang tergesa-gesa pasti yang pertama, dia inginnya instan. Inginnya jalan pintas. Saya mau berkata, untuk hal kerohanian nggak bisa serba instan. Pelayanan nggak bisa serba instan. Khotbah nggak bisa serba instan. Artinya apa? Asal comot-comot sana, comot sini, comot sana, comot sini, kemudian dibagikan begitu saja. Nggak bisa. Di dalam sebuah pelayanan, di dalam sebuah hal yang namanya rohani, harus dilakukan dengan detail, harus dilakukan dengan yang terbaik. Bukankah firman Tuhan berkata, kalau kita setia sama perkara kecil, kita akan diberikan perkara besar. Jadi saya mau berkata bahwa orang yang tergesa-gesa, maka sesungguhnya dia sedang melawan kerohanian yang daripada Tuhan. Karena biasanya orang yang tergesa-gesa selalu pengen instan. Nggak bisa yang instan dalam kerohanian. Kalau engkau makan Indomie boleh instan. Maaf ya kalau saya menyebut merek. Tetapi yang jelas betul kan. Kalau kita makan Indomie bisa itu instan. Apalagi ada yang pop mie. Ya, cukup disiram pakai air, ditutup sebentar, hanya mungkin 1-2 menit, kemudian sudah bisa kita nikmati. Instan. Tapi dalam hal kerohanian nggak ada yang instan. Kok bisa? Karena di dalam kerohanian ada satu hal penting yang harus dimengerti oleh semua anak-anak Tuhan. Kalau saya bicara kerohanian, bukan hanya sekedar bagaimana hidup kita menjadi lebih rohani saja, tetapi saya juga sedang berbicara bagaimana dalam kita melayani Tuhan, itu tidak bisa instan. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena tetap diperlukan yang namanya proses. Ya, diperlukannya namanya proses Bapak Ibu Saudara di dalam kerohanian kita. Untuk engkau mencapai sebuah anak tangga yang ada di atasmu, engkau harus menikmati proses demi proses untuk engkau naik dari satu langkah kepada langkah yang lain, dari satu anak tangga yang satu kepada anak tangga yang lain, sampai engkau ada di posisi yang atas. Di dalam kerohanian nggak bisa instan, semuanya perlu proses Bapak Ibu. Amin. Kita perlu proses untuk kita mengerti apa yang Tuhan mau di dalam diri kita. Dan untuk itu saya mau katakan nggak bisa tergesa-gesa. Harus ada penguasaan diri. Harus ada kesabaran. Buat Tuhan jangan kasih asal-asalan. Amin. Amin. Saya ulangi sekali lagi ya. Buat Tuhan jangan kasih asal-asalan. Engkau minta diberkati Tuhan yang terbaik, tapi engkau buat Tuhan kasihnya asal-asalan. Aduh, gitu ya. Kalau engkau mau terima yang terbaik buat Tuhan, engkau harus berani memberikan yang terbaik juga buat Tuhan. Untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, engkau perlu proses untuk melakukan itu Bapak Ibu. Ya, seringkali orang lupa kalau seorang Thomas Riwu bisa ada dalam posisi yang sekarang ini, itu semua bukan instan. Bukan instan. Saya garansi betul-betul, bukan instan, bukan jalan pintas karena saya kenal Pak Roni, kenal Pak Arifin, bukan. Tapi karena saya belajar, Pak Arifin dan Pak Roni selalu menekankan proses di dalam pertumbuhan kerohanian kita.
Amin. Yes. Saya mau mengajak setiap warga kerajaan Allah. Hari-hari ini engkau sedang diproses oleh Tuhan. Ya, engkau beribadah, engkau sedang diproses juga oleh Tuhan hari-hari ini. Ya, saya mau katakan, engkau yang sudah mulai melayani di gereja, engkau diproses juga oleh Tuhan untuk engkau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ayo, ya, jadi perhatikan ini bahwa orang yang tergesa-gesa biasanya yang pertama dia maunya serba instan, jalan pintas. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, kita nggak boleh lakukan itu. Kita harus siap menikmati proses demi proses yang ada di depan kita. Katakan amin. Amin. Yang kedua, ya, orang yang punya tergesa-gesa, yang pertama selain dia pengen instan atau jalan pintas, biasanya orang yang tergesa-gesa itu akan atau kalau boleh saya katakan, saya ulangi sekali lagi, orang yang tergesa-gesa biasanya orang itu orang yang sangat sibuk. Saking sibuknya semuanya dilakukan serba terburu-buru. Nah, saya mau katakan di dalam poin yang kedua, kesibukan adalah tantangan bagi kerohanian. Setiap orang yang sibuk selalu akan berkata, saya tidak punya waktu untuk Tuhan. Ataupun kalau saya punya waktu, saya cuma punya waktu sedikit saja untuk Tuhan. Disitulah letak tantangannya, Bapak Ibu. Saya mau berkata, kesibukan bisa menarik kita, bukan justru mendekat kepada Tuhan. Tapi kesibukan justru bisa menarik kita semakin menjauh dari Tuhan. Oh, haleluya. Hari-hari ini kita sedang terus belajar untuk kita melatih, mendisiplin diri kita kembali untuk beribadah di gereja. Ada beberapa orang yang sudah mulai sibuk. Saya WhatsApp, ajak ketemuan, alasannya, aduh Pak, sorry Pak, lagi banyak kerjaan. Ya benar atau tidak, Allahu alam. Tetapi ya karena dia ngomong kayak begitu sama saya, ya oke, no problem. Tetapi saya mau berkata sama Bapak Ibu Saudara, kita bisa sibuk di luar sana dalam bekerja, tetapi kita seringkali tidak mau ataupun tidak berani melangkah ke gereja hanya 1 jam saja untuk beribadah bersama-sama. Alasannya apa? Sibuk. Entah sibuk atau karena takut karena COVID atau apapun juga, nggak tahu. Tetapi yang jelas saya mau berkata, kesibukan kita bisa menarik kita jauh daripada Tuhan. Dan orang yang tergesa-gesa, selalu orang itu terkenal sebagai orang yang sibuk. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, saya ulangi dulu di poin yang kedua, ya. Semua orang memang sibuk ataupun bisa sibuk, tetapi tidak semua orang bisa mengatur waktu untuk bertumbuh di dalam kerohanian di tengah-tengah kesibukannya. Saya ulangi sekali lagi, semua orang memang sibuk ataupun juga bisa sibuk. Tetapi tidak semua orang bisa mengatur waktu untuk bertumbuh dalam kerohanian di tengah-tengah kesibukannya. Saya senang kalau jemaat Tuhan sibuk, diberkati Tuhan, banyak pekerjaan, banyak job, banyak project, banyak apapun, saya senang sibuk. Tapi saya cuma mau pesan, engkau harus tetap bisa mengatur waktumu di tengah-tengah kesibukanmu untuk tetap bertumbuh di dalam kerohanian. Itu juga yang menjadi tema kita di bulan ini, bukan? Train, kita melatih diri kita. Makanya itu ayo, saya mengajak kita semua, milikilah manajemen waktu yang tepat, yang benar. Saya masih ingat, salah satu yang diajarkan oleh Pak Arifin kepada saya adalah apa? Manajemen waktu. Manajemen waktu. Orang yang nggak bisa mengatur waktunya untuk Tuhan, sesungguhnya orang itu
Ini Pak Arifin mengingatkan kepada saya ya. Orang yang sibuk dia tidak bisa mengatur waktunya untuk Tuhan karena kesibukannya. Sesungguhnya dia sedang merubah fokus hidupnya dia. Bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada sesuatu yang membuat dia sedang sibuk itu, Bapak Ibu. Amin. Ayo, milikilah manajemen waktu. Milikilah manajemen waktu. Saya ini merenung-merenung, kemudian saya discuss dengan hamba-hamba Tuhan, Pak Pendeta Herianto, Bu Pendeta Lisna. Ya, kita ini di masa-masa COVID ini, kita ini dibilang nganggur juga nggak nganggur. Banyak hal yang kita kerjakan justru. Ya, banyak perkara-perkara. Kita ada tangan kasih, ada doa keliling, kemudian kita mempersiapkan untuk ibadah online dan seterusnya. Ada banyak hal. Tapi saya bersyukur justru kesibukan itu membuat kita semakin apa? Semakin cinta sama Tuhan, semakin radikal buat Tuhan. Dan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Makanya itu ayo milikilah manajemen waktu yang tepat. Orang yang memiliki manajemen waktu yang tepat, dia tidak akan pernah teralihkan fokusnya kepada Yesus. Amin. Yang ketiga, sekarang poin yang ketiga. Oke. Poin yang ketiga, orang yang tergesa-gesa selain orang itu orang yang pasti sibuk. Yang ketiga, orang itu akan mudah membuat kesalahan. Haleluya. Kesalahan dibuat bukan hanya karena ketidakmengertian, tetapi kesalahan juga dibuat karena terlalu atau selalu tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Betul. Kalau engkau lagi nyoder, ya, nyoder kabel, kalau engkau tergesa-gesa, engkau bisa melakukan kesalahan. Engkau nyoder, tiba-tiba tanganmu kok rasanya panas. Ternyata engkau salah menempatkan ujung solder itu. Seharusnya ujung soldernya kau taruh di kabel, tapi justru kau taruh di tanganmu. Kenapa? Karena tergesa-gesa, terburu-buru. Orang yang tergesa-gesa mudah membuat kesalahan. Orang yang tergesa-gesa akan sulit untuk fokus dan akhirnya membuat kesalahan. Hati-hati. Ya, makanya dalam mempersiapkan segala sesuatu itu nggak boleh tergesa-gesa. Ingat loh ya, engkau harus punya manajemen waktu. Ya, engkau mau meeting jam sekian, engkau tahu untuk meeting itu engkau harus mempersiapkan presentasi untuk meetingmu. Meeting katakanlah jam 7, engkau nggak bisa datang baru jam 7, kemudian engkau baru persiapkan presentasimu jam 7 juga. Nggak bisa. Yang ada klienmu bisa marah-marah. Kalau engkau jam 7, sebelum jam 7 engkau harus persiapkan presentasi demi presentasi. Dan sebelum jam 7 engkau sudah harus datang di tempat presentasi itu. Kalau perlu biarkan klienmu ya melihat engkau datang terlebih dahulu. Biarkan klienmu tahu bahwa engkau yang menunggu klienmu. Harusnya seperti itu buat Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Ayo Bapak Ibu Saudara, orang yang tergesa-gesa mudah membuat kesalahan. Kesimpulannya adalah apa? Saya memberikan sebuah kesimpulan. Milikilah gaya hidup penuh penguasaan diri dalam segala perkara. Jangan mau yang instan. Dalam hal kerohanian jangan mau yang instan. Karena semuanya memerlukan proses. Amin. Semuanya memerlukan proses. Bapak Ibu, ibadah online ini ada untuk membantu jemaat karena situasi COVID. Tetapi kita nggak bisa terus-terusan merasa nyaman untuk kita ibadah online. Kita perlu proses melatih disiplin kembali, datang ke gereja. Ya. Karena seringkali kalau ibadah online, kalau kita mau jujur, kita pakai pakaian asal-asalan, ya kita cuma sekedar menonton, padahal sesungguhnya kita harus beribadah bersama, bukan nonton ibadah online. Itu adalah proses Bapak Ibu. Ayo,
Milikilah kemauan untuk engkau diproses dalam segala perkara. Jangan sampai karena kesibukan akhirnya segalanya dikerjakan dengan apa? Tergesa-gesa. Karena sibuk buat Tuhan dilakukannya tergesa-gesa, asal-asalan. Jangan. Buat Tuhan tetap berikan yang terbaik. Karena ketika engkau memberikan yang terbaik, Tuhan akan memberikan yang lebih baik kepada kita. Katakan amin. Milikilah manajemen waktu yang tepat di dalam kehidupan jasmani dan juga kehidupan rohani. Kurangi sekecil mungkin untuk melakukan kesalahan karena ketergesa-gesaanmu. Ayo, hari ini kita diingatkan firman Tuhan bahwa tergesa-gesa sama dengan merugikan. Bukan siapa atau seseorang yang berkata, tetapi firman Tuhan yang mengatakan itu di dalam Amsal 19 ayat 2, Amsal 21 ayatnya yang kelima. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang baik, oh terima kasih. Oh Engkau sudah mengajar kami untuk kami fokus, untuk kami menikmati proses, untuk kami belajar memiliki manajemen waktu yang tepat, supaya yang kami lakukan itu mempermuliakan nama Tuhan. Kami nggak mau tergesa-gesa dalam kami melakukan segala sesuatu, tapi kami mau melakukannya yang terbaik. Kami mau teliti, kami mau fokus melakukan, baik itu di dalam dunia pekerjaan kami ataupun juga di dalam dunia pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Oh rapa syatakaya rapa takaya rapa. Oh rapa takaya rapa syandahana matokurebe syanda. Oh Tuhan, mari Tuhan ajar kami, Roh Kudus bimbing kami, jamah kami saat ini, supaya kami memahami, supaya kami meresponi firman-Mu saat ini ya Tuhan, bahwa yang Engkau kerjakan tidak ada yang instan, tetapi yang Engkau kerjakan selalu melewati proses demi proses. Mari jemaat yang terkasih, bangkit berdiri di tempatmu berada. Yes, mari bangkit berdiri tempatmu berada. Siapkan perjamuan kudusmu saat ini. Dan mari angkat roti di tangan kananmu itu. Oh terima kasih Tuhan. Korapa syata kayara bayara 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 bayara. Oh bersyukurlah bahwa Yesus bisa menguasai dirinya. Ketika dia disalib, dia bisa menguasai dirinya. Dia tidak segera menyerahkan nyawanya ketika waktunya itu belum tiba. Dia tidak mau tergesa-gesa. Dia harus menikmati proses yang menyakitkan itu buat dia. Sampai kepada satu titik, ketika waktu itu sudah tiba, Yesus menyerahkan nyawanya. Dan dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Jemaat Tuhan yang terkasih, percayakah engkau bahwa roti yang kau angkat dengan tangan kananmu ini adalah persekutuanmu dengan tubuh Yesus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Oh rabasyataka rabatakaya rabaya. Mari angkat cawan itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Terima kasih Tuhan. Kami tahu. Oleh karena darah-Mu bukan cuma menyucikan kami, tapi darah-Mu juga mengubahkan kami. Tuhan tolong kami, untuk kami terus memiliki penguasaan diri, untuk kami terus menjadi orang-orang yang bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan, baik itu di dalam pekerjaan kami ataupun di dalam pelayanan kami. Jemaat Tuhan yang terkasih, percayakah engkau bahwa cawan yang kau angkat dengan tangan kananmu itu adalah persekutuanmu dengan darah anak domba Allah? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari sekarang buka kedua tanganmu dan bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan biarkan itu berkuasa dalam diri kami.
dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau sebentar kami akan menabur, kami menabur yang terbaik buat Tuhan. Kami memberikan yang terbaik buat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jemaat yang terkasih, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. God bless you.